Ya, Mas Abdul, kapan pulang, Bas? lagi. Tidak ada kejelasan di sini, Bas. Tidak tahu. Mungkin reuniannya kita break dulu. Oh, siap, Pak. Siap. Siap, Pak. Oke. Mungkin ini pertemuan perdana saya di kelas Bapak-bapak, baik di kelas A, di kelas B. Saya lupa, saya di kelas A itu di kelas A atau kelas B itu saya di hari Selasa kalau nggak salah, di jam terakhir. Begitupun di kelas B, di hari Sabtu saya ada di kelas terakhir. Berhubung karena dosen atau instruktur pengampu jam pertama sudah memberikan materi kalau nggak salah di classroom, jadi kemungkinan Zoom meetingnya dia tidak gunakan, ya toh. Salah satu itu aja. Jadi kalau dia sudah share di classroom materinya, kemungkinan di Zoom dia sudah tidak gunakan. Makanya saya coba tawarin ke teman-teman biar kita alihkan ke pagi. Jadi sorenya bisa istirahat. Nah, seperti itu. Terus bagi teman-teman yang tidak sempat hadir, materi ini saya coba record, saya coba rekam. 0955. Biar nanti kita bisa, biar nanti materi bisa share. Bapak-bapak yang masih aktif, mikrofonnya bisa dinonaktifkan dulu, jangan mute, biar tidak, ya. Bagi Saudara Brahma, terima kasih. Pak Herman juga. Barat Timur, Jadi, materi ini saya record biar penyampaian materi bagi teman-teman yang tidak sempat hadir di perkuliahan bisa juga tetap mengikuti. Jadi infonya tetap tersampaikan seperti itu. Nah, itu informasi yang kedua. Informasi yang ketiga, kalau bisa mungkin di pertemuan berikutnya kalau kita ketemu di Zoom, kita usahakan berpakaian lebih rapi lah dari saat ini. Ya, bapak-bapak yang berada di kapal, berhubung kita sedang mengikuti materi, ya kita anggap ini adalah simulasi di dalam kelas. Bapak-bapak ketika dalam kelas tentulah pasti menggunakan pakaian rapi. Saya tahu orang-orang di teknik sangat susah berpakaian rapi, bapak-bapak. Ya, karena mungkin lingkungan yang tidak membangun kebiasaan mereka gitu. Tapi berhubung ini di kelas, berhubung ini di perkuliahan, tata tertib tetap harus dilaksanakan. Biar adab kita menuntut ilmu itu tetap kelihatan. Apalagi kita adalah seorang profesional, ya. Bisa disetujui mungkin Bapak-bapak? Siap, Pak. Nah, Siap. kita usahakan pakaian lebih rapi dari saat ini. Saat ini mungkin saya masih tolerir berhubung kita introduksi atau pendahuluan materi hari ini aja. Nah, perkenalkan saya dengan Muhammad Arif Rahman. Selama ini dari tahun 2015 saya dipercayakan untuk coba mengampu mata kuliah sistem kelistrikan kapal, sistem kontrol, dan elektronika. Nah, tahun-tahun terakhir menuju 2021, saya lebih fokus di sistem kontrol ini, Bapak-bapak, ya. Gitu. Jadi teman-teman yang lain ambil kelistrikan kapal sama elektronikanya. Nah, saya ini bukan praktisi seperti Bapak-bapak. Saya bukan praktisi di bidang kemaritiman, bidang pelayaran. Saya lulusan Unhas di teknik elektronya, teknik listrikan. Itu Bapak-bapak. Jadi kalau terkait kapal, kelistrikan kapal, sama halnya dengan Bapak-bapak, mungkin Bapak-bapak lebih profesional ketimbang saya, ataupun sebaliknya, ada informasi yang saya ketahui, Bapak-bapak juga belum ketahui.
Begitupun juga sebaliknya, ada informasi yang Bapak banyak ketahui di dunia pelayaran, khususnya di bagian kontrol di atas kapal, banyak juga informasi yang belum tersampaikan ke saya. Jadi istilahnya pertemuan ini kita sama-sama saling sharing informasi apa yang Bapak-Bapak temukan di lapangan, di atas kapal, bisa kita sharing bersama-sama. Begitupun dengan saya, informasi-informasi, aturan-aturan yang diterapkan di sistem kontrol saat ini, otomasi industri, informasi yang saya tahu tentulah yang akan saya sebarkan juga di materi kali ini. Nama saya ulangi kembali, Muhammad Arif Rahman, di mengampu mata kuliah sistem kontrol. Begitupun di taruna-taruni kita juga di sistem kontrol. Nah, kita langsung masuk saja materi. Lulus tahun berapa Pak di UNHAS Pak? Saya lulus di tahun 2008 Pak. Sekarang ini sementara lanjut kuliah S2 di Universitas Terbuka, walaupun tidak linear, saya ambil manajemen keuangan. Pak, ini teknik apa nautika ini Pak? Teknika. Oh teknika, saya nautika Pak. Oke, enggak apa-apa Pak. Oke, saya keluar ya. Oke, sip. Kamu aja Oke, Kapten Tito. Herman. Selamat Kapten belajar. Oke, siap Kapten Herman. Oke, lanjut Pak. Jaga profesi aja, profesi aja, ya sampai sebar di nanti. Sambil belajar tidak apa-apa juga, Bas. Kapten Herman. Mas Tito. Saya coba share terlebih dahulu adalah silabus blended learning. Jadi kompetensi yang akan kita capai. Nah, ini ada 8 kompetensi yang akan kita coba sampaikan ke peserta didik, yakni Fundamentals of Automatic Control. Maksudnya itu pengertiannya dasar-dasar kontrol otomatis. Terus subbab berikutnya itu various automatic control. Macam-macam kontrol otomatis yang biasanya diterapkan di industri-industri pelayaran atau industri-industri saat ini. Terus nanti kita coba akan praktekkan itu kontrol on off menggunakan metode konvensional, yakni kontaktor magnetik. Mungkin biasa Bapak-Bapak sudah pernah lihat barangnya ya, kontaktor magnetik. Kayaknya sudah familiar di atas kapal ya. Ada yang sudah biasa lihat kontaktor magnetik? Modelnya itu beda-beda, Pak. Iya, beda-beda tergantung tipenya, tergantung mereknya, tentu beda-beda. Tetapi penggunaannya sama. Menu-menunya variabel kendalinya juga sama lah antara merek satu dengan merek yang lain. Sama dengan saklar tunggal, merek Panasonic, saklar tunggal dengan merek Broco, beda merek tapi fungsinya sama. Gitu hal juga dengan kontaktor magnetik. Banyak merek, ada Merlin Gerlin, ada punyanya apalagi Schneider, ada punyanya Telemekanik dan lain-lain. Ya, semua beda. Fisik beda, tapi instrumen kendali di dalam kontaktor magnetik sama aja. Begitupun dengan perancangannya, rancangan line diagramnya juga akan pelajari dan penggunaannya sama. Terus materi berikutnya itu ada sequential control. Jadi ada kontrol berurutan. Ya. Kontrol berurutan itu seperti fungsi motor-motor listrik yang bekerja secara bergantian. Motor satu dulu bergerak, kemudian beberapa menit kemudian ada jeda waktu, motor kedua berfungsi. Itu maksudnya sequential control.
Terus subtopik berikutnya ada proporsional, integral, derivatif atau PID control. Ini yang biasanya jarang kita dengar ya. Apa itu proporsional, apa itu integral, apa itu derivatif kontrol. Ini adalah gabungan kontrol untuk mencapai suatu kontrol yang statis atau ideal. Jadi kalau ini digabungkan, maka kontrol itu errornya bisa dikurangin. Itulah. Terus ada measurement of process value. Bagaimana proses pengukuran sebuah nilai di sistem kontrol. Terus ada transmission of sinyal, bagaimana metode mentransmisikan sebuah sinyal, bentuk-bentuk sinyal digital, bentuk-bentuk sinyal analog itu seperti apa. Terus ada manipulator elemen, perangkat-perangkat sistem kontrol yang bisa dimanipulasi atau bisa dikendalikan. Nah, ini adalah silabus-silabusnya. Kita ada 14 kali pertemuan tatap muka. Gitu. Untuk mencapai 8 subkompetensi ini. Sampai sini sebelum kita masuk ke materi ada mungkin, kalau ada yang Bapak mau tanyakan langsung aja potong pembicaraan saya atau raise hand atau bisa lewat forum chatting. Siapa? Nah, biar kita langsung jawab aja. Pertemuan kita hari ini mungkin kita singkat dan hanya ada pendahuluan. Nanti saya coba share juga materinya berupa PDF biar Bapak-bapak bisa baca, pelajarin. Teman-teman yang tidak ikut juga bisa mendapat informasi tentang materi sistem kontrol. Oke Pak, mantap. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Industri 4.0 mungkin Bapak-bapak sudah tahu ya. Apa itu industri 4.0. Dan sekarang kita sudah berada di dunia ini Pak, industri 4.0. Jadi sebentar lagi kita menuju ke industri 5.0. Dali, masukin nak. Dali. Hari ini kita coba belajar sedikit terkait pengantar dari kendali atau terminologi dan dasar sistem kendali bagian 1. Bisa teman-teman yang ini mikrofonnya juga tetap diperhatikan biar tidak mengganggu proses materi. Nah, ini untuk hari ini kompetensi-kompetensi yang akan dicapai. Pak, sini saya wakili. Pakai ini, begini. Begini dulu. Baik, begini. Sabar dulu. Pas. Lagi. Hah? Oke, bisa teman-teman pasis yang masih aktif mikrofonnya bisa juga dinonaktifkan agar dinonaktifkan. Nah, ini kompetensi. Wali ulu kasih mati mikrofon. Ini kompetensi-kompetensi yang akan kita capai. Variabel terkendali dan sinyal kendali. Nah, variabel terkendali itu atau yang dikendalikan, sinyal kendali atau manipulasi variabel. Jadi sinyal kendali. Terus kendalinya sendiri. Subtopik berikutnya adalah plan. Apa itu plan? Apa itu proses dan sistem? Plan itu dapat berupa bagian suatu peralatan yang berfungsi secara bersama-sama untuk membentuk suatu proses tertentu. Proses atau pengembangan yang sedang berlangsung. Sistem adalah kombinasi komponen. Nah, terus yang subtopik ketiga itu adalah gangguan dan umpan balik. Sebentar kita akan coba satu persatu bahas lebih mendalam. Terus yang keempat itu adalah sistem linear dan tidak linear.
Nah, ini adalah terminologi dasar yang akan coba saya sampaikan pertemuan kita hari ini. Sebelum kita masuk ke terminologi yang tadi saya sebutkan, kita coba sedikit feedback ke informasi terkait terbentuknya ini revolusi industri. Jadi revolusi industri yang kita alami saat ini adalah di posisi revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 sabar ya, saya ada tamu dulu. Oke, sudah Pak. Halo Pak. Ya. Oke Pak, udah dengar Pak. Oke, sip. Oke, makasih. Nah, revolusi industri 4.0 ini awal terbentuknya suatu industri pabrikan. Nah, revolusi industri 4.0 ini melahirkan sejarah ketika tenaga manusia dan hewan digantikan oleh kemunculan mesin. Salah satunya adalah kemunculan mesin uap pada abad ke-18, tepatnya itu di 1769 sampai 1800 oleh paman kita ini, James Watt di Inggris. Ada punya Om namanya James Watt? Ada Pak. Iya, keturunannya itu. Berarti dia orangnya. Nah, di sini adalah revolusi industri pertama. Dan di sini juga terjadi pengangguran atau demo besar-besaran oleh buruh. Ketika pekerjaan mereka sudah mulai tergantikan dengan mesin-mesin industri saat ini. Dulunya kapal itu cuman menggunakan dayung dan tenaga manusia. Saat ini kapal-kapal yang sudah menggunakan tenaga uap untuk muncul pertama kalinya. Nah, terus ada kereta api dan itu adalah sistem kontrol atau revolusi industri pertama yang muncul di peradaban manusia. Terus lanjut adalah di revolusi industri 2.0. Revolusi ini biasa dikenal dengan revolusi teknologi atau revolusi 2.0 ini ditandai dengan kemunculan pembangkit tenaga listrik dan motor pembakaran dalam atau combustion chamber. Nah, disinilah di revolusi industri 2.0 ini kendaraan sudah mulai ditemukan. Jadi sudah mulai berangsur-angsur peradaban manusia itu terhadap teknologi itu sudah mulai berkembang. Terus di revolusi industri 3.0 itu kemunculan teknologi digital berupa internet menandai dimulainya revolusi industri 3.0 di era digital yang sekarang mengusung sisi kekinian atau real time. Jadi sudah di industri itu sudah mulai menggunakan robot yang bekerja. Jadi istilahnya sistem mekanik, terus ada ban berjalan. Nah, ban berjalan itu juga menandakan perkembangan atau peradaban industri di 3.0. Dan perkembangan yang terkini saat ini adalah di revolusi industri 4.0. Nah, manusia telah menemukan pola baru ketika disruptif teknologi hadir begitu cepat dan mengancam keberadaan perusahaan-perusahaan incumbent. Jadi internet itu mulai dikembangkan, Bapak-bapak. Internet mulai dicoba link match-kan antara mekanik dengan kelistrikannya. Jadi internet ini bisa menjadi input untuk menggerakkan suatu mekanik di dalam industri. Ya, semua menggunakan internet.
Dan saat ini sebentar lagi kita akan memasuki revolusi industri 5.0. Sebentar saya coba tampilkan videonya. Kita coba lihat videonya. Videonya kelihatan, Pak? Nggak kelihatan, Pak. Nggak ada, Pak. Videonya. Iya. Di sebetulnya juga itu masih yang modelnya ini. Modulnya. Masih silabus model learning tuh, Pak. Blended. Nah, ini video Oke. terkait sejarah perkembangan revolusi industri. Nah, di revolusi industri 1.0 itu lapangan pekerjaan sudah mulai tergerus sama hadirnya teknologi mesin yang ada di pabrik-pabrik saat ini. Tenaga mesin menjadi jauh lebih murah, terus pekerjaannya juga efektif. Disusul kemudian di revolusi industri 2.0 di tahun 1840 sampai 1870. Nah, dari keingintahuan sains berganti ke listrik yang berguna bagi kehidupan modern. Disinilah mulai ditemukan listrik dan telegraf pita kertas dan lampu. Ban berjalan mulai ditemukan. Seperti ini ban berjalan, jadi dari mesin 1 ke mesin 2 itu bergantian. Sehingga dapat menurunkan persentase tenaga kerja itu lebih dari 70%. Nah, ini kita masuk di revolusi industri 3.0. Kawan-kawan speakernya yang masih aktif di mute dulu biar dosen menerangkan lebih enak. Itu Bapak-Bapak, perkembangan dari revolusi industri. Mungkin di antara kita sudah ada yang merasakan ya, bagaimana perkembangan teknologi di atas kapal. Nah, mulai dari tidak adanya ais, mulai dari tidak adanya kemudian kantor sudah mulai ada modal untuk beli fasilitas navigasi di atas kapal. Akhirnya sebagian tenaga kerja di atas kapal mulai berkurang karena
akibat dari teknologi. Tetapi hal tersebut kita cari bahwa ya, bagaimana caranya untuk dapat mengikuti teknologi ya, dengan cara tadi mengupgrade skill kita, bukan cuma mengupgrade ijazah kita Bapak-bapak, tapi berusaha untuk mengupgrade skill kita biar kita tidak Pak Daeng Rusdi, dengar Pak Daeng? Oke, sip. Jadi teknologi itu tidak bisa kita pungkiri kehadirannya, berhubung memang kita sudah berada atau hidup di zaman teknologi saat ini. Dan teknologi juga tidak bisa dipungkiri. Pak Daeng? Pak Daeng Rusdi. Oke, kita lanjut Pak. Nah, kita tadi seperti yang sudah saya sebutkan, kita tidak bisa pungkiri kehadiran teknologi. Bisa malah sebaliknya, kita malah harus dituntut untuk mengimbangi kemajuan teknologi dengan cara mengupgrade atau Deng Rusdi bisa dimonitor Deng Rusdi? Bisa Pak. Nah, bisa dimatikan mikrofonnya Deng Rusdi? Dia tidak mengganggu. Ya oke, sip. Pak Yusuf Hurasan juga kalau bisa dibantu mikrofonnya dinonaktifkan. Saya ulangi kembali, teknologi ini kita bisa imbangi dengan cara mengupgrade skill kita, mencari tahu teknologi, perkembangan teknologi yang ada, dan mencari tahu bagaimana bisa menguasai teknologi tersebut. Mungkin dengan cara mengikuti diklat-diklat kepelautan yang dicanangkan sama pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Dengan cara itu kita bisa mengetahui sedikit informasi tentang perkembangan teknologi yang ada di dunia pelayaran. Sorry Indali. Iya. Yeah. Nah, kita masuk ke terminologi variabel terkendali apa dan apa itu sinyal kendali. Nah, variabel terkendali atau yang dikendalikan ya, variabel terkendali itu adalah variabel yang dapat dikendalikan seperti suatu besaran atau kondisi dan keadaan yang diukur dan dikendalikan, biasanya keluaran dari sistem. Jadi sesuatu yang kita kendalikan, maka itulah yang disebut variabel terkendali. Bapak-bapak menginput sinyal dari remote, seperti remote AC, bapak-bapak menginginkan suhu ruangan itu berada di 16 derajat Celcius. Bapak bisa mengontrol atau mengendalikannya lewat remote AC umpamanya, sehingga sistem dapat memproses sesuai dengan inputan yang Bapak inginkan. Nah, itulah yang disebut dengan variabel terkendali. Terus ada juga terminologi sinyal kendali atau manipulate variabel. Apa itu manipulate variabel? Adalah suatu besaran atau jumlah atau kondisi yang divariasikan oleh pengontrol sehingga mempengaruhi nilai variabel yang dikendalikan. Nah, ada value, ada jumlah yang Bapak inputkan atau Bapak masukkan di sistem sehingga hal tersebut mempengaruhi kontrol, mempengaruhi sistem untuk merubah nilai output yang Bapak inginkan.
Dan terminologi berikutnya adalah terminologi kendali. Apa itu terminologi kendali itu? Yakni mengukur nilai variabel yang dikendalikan dari sistem dan sinyal kontrol ke sistem untuk memperbaiki atau membatasi penyimpangan nilai yang diukur dari nilai yang diinginkan. Nah, untuk saat ini Bapak bisa lihat diagram bloknya di sebelah kiri ini. Ada sistem menuju kendali dan sebaliknya. Ada U, ada Y. U itu adalah aksi sinyal kendali dan Y itu adalah keluaran atau respon dari sistem atau variabel terkendalinya. Saya break dulu ya, Pak. Siap, Pak. Siap. Mas Saleh. Ya, siap. Bagaimana, Bas? Silau, men, silau. Silau? Silamen. Apa kampanye silo lah itu bukan. Kapten Charles. Hah? Kapten Charles. Mana? Itu dalam tuh. Lalu jalan. Eko Ji. Mas Tito, sarapan ya. Silau mana? Udah bosku. Saya foto yang tadi buat mata pelajarannya tadi. Sinar memang orang muka yang di rumah ya. Pindah kamu. Kapal itu. Cerah, cerah. Cerah memang. Soalnya si Rusdi kayak muding kabur lagi dia. Glowing dia. Wih, mana Rusdi kayak muding itu? Aduh, Bas Nata nih. Ya, musik terlalu besar itu, Bas Rusdi. Telepon dia baru. Sibuk terus. Terus dia masuk sungai. Kayaknya sinyalnya gangguan. Susah dilawan kapal kencang jadi. Nah, itu dia. Jaringan, bos. Dulu itu. Bas salam jangan terus. Bangun duduk. Hah? Kawannya waktu itu. Posisi Bas. Posisi Laut Cina Selatan. Posisi Laut Cina Selatan. Lagi sampai turun di kamar mesin itu. Mantap. Bagaimana cuaca, Bas? Cuaca saat ini sedang membaik. Sedikit lagi pun datang. Begitu, over. Mas Eko Budi. Ya, masuk. Sama-sama Eko ini. Banyak kan Eko di sini, ada trio ya. 4 orang. Satu orang kan? Yo. Mana Eko satu, Bas? Ini Daeng Rusdi, posisi mana Daeng Rusdi? Masuk, Pak. Lokal ini juga Eko Tito. Dan Rusdi orang mana, Bas? Makassar. Ditembaki Makassar, Bas. Ya. Muncul bahasa. Makassar, Bantai. Makassar logatnya udah tahu. Sudah tahu. Lo ke Mandre Uti. Itu Bugis, Bas. Makassar. Tuh. Iya, logatnya sudah tahu Makassar. Ditembaki Makassar, Bas. Di Bantai. Ditembaki sekarang ini. Di Maluku. Oh, kan ada Bantai. Maluku di mana? Maluku di Ambon. Ambonnya di mana? Ambon di mana? Oh, di Tual. Tual bukan Ambon. Tual Maluku Tenggara. Iya. Ya, Maluku. Ya, yang jelas bukan Malumu. Di kamar mana? Bas itu di mana itu? Bas. Itu bajunya ambil di mana, Bas? Ya. Bas Rusdi di ASDP kah? Iya, ASDP Tual. Bas Rusdi. Iya. Berarti dengan satu kapal dengan Kapten Bakrieli. Kapten siapa? Bakrieli.
Dia juga di situ ASTP. Bakri Eli. Oh, dia sudah pindah di Biak. Oh, dia udah pindah di Biak. Itu angkatan saya, itu pot saya itu. Ya. Oke, mantap Bosku. Dia di apa di cabang Biak sekarang. Oh ya, kemarin kan baru-baru kan dia ritual juga kan, ASTP ritual. Iya, betul. Oke, terima kasih informasinya Daeng Rusdi. Oke, betul. Haji Daeng. Ada kah? Main di Bastion ini. Diam-diam aja dia. Tahu saya, biarin aja. Kalau ada apa-apa kan mau percobaan kan ini diangkat aja. Bisa dicabut. Bas Saleh sudah Ya. tugasnya belum? Belum sampai, ini kita masih di Triton. Lagi pusing gitu cari jawaban. Nih, Kelas akas-akas contekan dulu lah. Inggris lah, kasih duduk itu. Handle itu. larinya cuma 2. Jangan terlalu ditampung itu. Terlalu berat. Kasih duduk dia, Mas. Perhatian bagi yang di ini yang namanya belum masuk di grup, tolong masuk gabung di grup dan sampaikan kepada grupnya masing-masing biar namanya ditambah untuk tugas kelompok. Soalnya masih pakai nama yang lama yang dikasih Ibu Julia. Siap Pak dosen. Siap Pak dosen. Kita nggak tahu ini siapa yang masuk di grup saya, grup 1, grup 2, grup 3. Nah, grup senior punya tugas sejadi kan? Yang senior punya grup sejadi kan? Kayaknya saya punya grup saya masih baru grup 3 5 orang. Nggak tahu penambahannya siapa lagi. Nggak ada nama. Kalau nggak ada nama ya nanti kasih masuk tugas juga 5 orang juga namanya. Tugasnya selesai belum? Tugasnya lagi diproses. Untuk saat ini kita ketawa si Salim. Salam ketawa terus. Salam besok kita lipelin dia. Memang senior andalan ini memang lah. Main mata langsung jadi tugasnya. Bukan main mata, menguap langsung jadi. Ya, barang kalian punya udah selesai jadi ketawa kita, enggak apa-apa. Padahal tinggal dia yang belum selesai. Iya. Pokoknya grup yang belum selesai grup kelompok 1, kelompok 3, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3, kelompok 4 sudah. Iya. Kelompok 2 sudah mau selesai itu. Iya. Iya, kalau kelompok 2 tinggal kentut langsung jadi. Sudah tahu. Gak usah ada kentut baru bunyi langsung jadi. Kalau senior yang ngomong memang tidak kosong. Oh, itu bukan kaleng-kaleng itu balik-balik itu. Jadi infonya gimana, senior kawan-kawan untuk apa? Ujian ini jatuhnya kapan ini lah? Untuk Oktober. November kan? Tanya, Bas. November kan? Kayaknya bulan 5 sudah ujian, kayaknya bulan 5 nanti. Termasuk, ini tergantung dari kita mau ketua aja nih, Bas Kamaludi nih. Iya, tinggal ketua atur lah. Jadi untuk yuran macam mana lah ketua? Untuk yuran macam mana? Udah ya nanti belum jadi. Ketua buka rekening dulu. Ketua di Makassar buka rekening. Sudah rekening sudah terbuka baru kita salurkan. Ini kalau udah ketua udah di Makassar ini lama lah, bukanya lah. Mengerti ketua sedikit lah, kan baru datang. Iya. Dulu lah. Pokoknya ketua waktu sounding lama lah, jadi tak. Iya. Licin itu tidak itu.
Ini yang belum balik ini sedih lah. Sudah keluar dosen kah, Mas? Kenapa? Belum, cuman standby aja dia. Nah, break waktu itu. Nggak usah dibahas begitu kalau keluar. Iya. Senior itu cepat dia. Kata dia nampak begitu, Mas. Udah ya, ini aja. Kenapa cuma bawa saja? Lagi kata lagi break. Belum dosennya lagi ini lagi masih break. Ini banyak tugas lah. Itu Kasali itu banyak tugas lah. Harus bikin ponakan kerjaan. Dari 3 Ucu sekarang di mana posisi Ucu? Posisi masih di Pandan ini kan? Tinggal mau tunggu. Masih di Pandan kan? Oh, belum balik ke Samulun. Belum, mungkin sebentar kan Pak. Tinggal dorang kasih infection saja nih. Oh, katongan dewe sebaru lagi di Triton. Kayak Mudin, terus di kayak Mudin. Yang Mudin itu mentor. Senior satu yang baik lah. Di Yusuf. Lagi hilang. Hei, kayak Mudi. Bayu Batara Manala Putra bikin apa di situ tuh Bayu Batara Manala Putra? Panglima ada semua tuh. Tengok tuh. Alamak. Main di rumah janda terus mainnya. Lagi itu ada print barang tuh. Print surat-surat nikah apa? Biasa, ponakanmu. Itu Yusuf itu Yusuf. Kemudian, Yusuf. Siap. Kontrol CS Leo. Yesus kawe ini Bapak Raja Singapura Puana. Lanjut. Ya, silakan Pak. Silakan Pak. Oke. Mana Yusuf? Siap Pak. Lanjut. Silent. Silent dulu mikrofonnya. Masuk Pak Eko. Nah, kita sampai di sini. Jadi proses kendali itu jika dilihat dari diagram blok ini seperti ini, Pak. Jadi ada sistem dan ada kendali. Jadi kendali ini yang mengendalikan sistem. Nah, seperti itu. Jadi ada feedback antara sistem sama kendali. Nah, untuk U itu adalah persamaan daripada aksi sinyal kendali. Sedangkan Y itu adalah persamaan dari keluaran atau respon dari sistem atau biasa disebut dengan variabel terkendali. Jadi dari sistem akan diproses kembali ke variabel terkendali jika sistem tidak membaca output yang sesuai dengan kita kendalikan. Jadi ada feedback antara sistem dengan kendali. Terminologi berikutnya yang akan kita coba sampaikan, yakni ada terminologi plan dan proses, sistem, gangguan, dan umpan balik kendali. Plan itu berupa bagian suatu peralatan yang berfungsi secara bersama-sama untuk membentuk suatu proses tertentu. Jadi bisa juga dikatakan plan itu adalah perangkatnya. Jadi jika perangkat itu bekerja bersama-sama, maka akan ada produk yang akan dihasilkan. Nah, itulah plan. Contohnya itu seperti sistem pemanasan. Ada pengaturan suhu air bakar, dan lain-lain. Nah, yang tadi itu tujuannya adalah melakukan operasi itu. Sebentar ya, saya ambil handset. Aduh. Pak Gustaf, monitor Pak Gustaf. Pak Gustaf, speakernya matikan Pak Gustaf. Pak Gustaf, monitor.
Oke. Pak Gustaf main drum band. Pak Gustaf, speakernya tolong dimatikan, Pak Gustaf. Jangan main drum band terus. Iya, Pak Saleh. Kerjain Pak. Cincu itu Pak Cincu. Kita lanjut ya. Jadi itu tadi plan. Kalau bisa ada yang bisa sampaikan ke Pak Gustaf di WA Japri atau Pak Gustaf, sayang, matikan. Kita masuk ke proses. Tadi itu plan dan ada proses. Nah, proses itu adalah operasi atau pengembangan yang berlangsung secara progresif dan berkelanjutan yang ditandai oleh serangkaian perubahan bertahap yang berhasil satu sama lain dengan cara yang relatif tetap dan mengarah pada hasil atau tujuan tertentu. Nah, seperti contohnya proses kimia, biologi, proses fisika, dan lain-lain. Seperti itu dia. Itu yang dinamakan proses. Pengertian sistem atau terminologi sistem adalah kombinasi beberapa komponen yang bekerja secara bersama-sama dan membentuk suatu tujuan tertentu. Jadi apa yang dikatakan dengan sistem kendali? Sistem kendali yakni seperti ini, kombinasi antara plan, proses, dan sistem. Sistem yang tadi kita sebutkan adalah kombinasi beberapa komponen yang bekerja secara bersama-sama dan membentuk suatu tujuan tertentu. Nah, tidak harus dalam bentuk fisik sistem ini. Sistem ini seperti kita bapak-bapak sedang melakukan dinas jaga di atas kapal. Nah, itu membentuk pola sistematis. Jadi ada yang Bapak kendalikan, ada yang Bapak monitor, awasi, dan ada Bapak yang perhitungkan. Itulah sistem. Jadi jika itu bekerja secara bersama-sama, maka akan membentuk suatu. Terus terminologi berikutnya adalah gangguan. Apa itu gangguan? Gangguan itu adalah suatu sinyal yang cenderung mempengaruhi atau secara acak output sistem. Nah, seperti saat kita pembelajaran ini yang dikatakan gangguan karena adanya mikrofon yang aktif sehingga sinyal yang tidak kita inginkan mengganggu proses pembelajaran. Gangguan itu terbagi dua. Kalau kita ketahui ada gangguan yang sifatnya internal dan ada gangguan yang sifatnya eksternal. Nah, seperti apa gangguan yang sifatnya internal? Gangguan yang sifatnya internal itu adalah gangguan yang berada di dalam sistem. Seperti proses pembelajaran ini, tiba-tiba sinyal hilang, maka akan mengganggu proses sistem sumit kita hari ini. Nah, itu adalah gangguan internal. Gangguan eksternal seperti yang terjadi sekarang, teman-teman ada lupa matikan mikrofonnya sehingga mengganggu proses dari luar terjadinya pembelajaran kita saat ini. Terus terminologi berikutnya itu suatu operasi dengan munculnya gangguan akan cenderung memperkecil perbedaan antara output satu sistem dengan beberapa input dan bertindak sesuai titik tolak dari perbedaan tersebut. Kendali umpan balik ini hanya gangguan yang tidak dapat diprediksi atau diketahui yang diperbaiki dengan metode ini dan lebih baik dikompensasi terlebih dahulu dalam sistem. Contohnya, jika gangguan tersebut dapat diprediksi. Jadi, gangguan itu ada yang bisa diprediksi, ada yang tidak bisa diprediksi. Contoh gangguan yang dapat diprediksi itu seperti sebelum Bapak menginput sinyal AC, berapa yang Bapak inginkan suhu dalam ruangan, maka itu bisa dapat diprediksi ceritanya.
Jadi Bapak mau prediksi suhu dalam ruangan ini 16 derajat Celcius, maka Bapak bisa setting di remote sehingga kondisinya bisa diprediksi. Jika tidak bisa diprediksi, nah ini yang biasa lebih rumit lagi. Jika gangguan tersebut atau umpan balik tersebut tidak dapat diprediksi. Makanya di dalam sistem itu dibuat suatu komparator atau pembanding sehingga sinyal yang tidak dapat diprediksi dapat diproses sama komparator tersebut, sama pembanding. Apabila sinyal masukan tidak sesuai dengan output yang kita inginkan, maka pembanding atau komparator akan bekerja untuk melakukan feedback atau melakukan umpan balik ke sistem untuk memproses ulang suatu proses yang kita inginkan sehingga menghasilkan output yang sesuai dengan input. Seperti halnya jika kita nyetrika, sensornya atau komparatornya itu yang dari komparator atau sensor itu kan otak kita sebagai pembanding, apakah pakaian kita sudah betul rapi yang kita inginkan atau belum. Jika belum rapi, maka otak akan memberikan sinyal kepada mata untuk melihat apakah ini pakaian yang kita sudah setrika sudah sesuai dengan yang kita inginkan, sudah rapi. Maka proses pada saat itu, tapi kalau belum rapi, belum sesuai dengan yang kita inginkan, maka otak akan kembali memberikan sinyal ke mata dan memberikan sinyal kepada proses tangan untuk tetap melakukan biar pakaian rapi sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, itu yang dikatakan dengan sinyal umpan balik. Terminologi berikutnya adalah adanya terminologi linear versus tidak linear. Pak Gustaf, speakernya matikan dulu Pak Gustaf. Gustaf, kasih mati bebek. Oke, sip. Apa itu? Oke, siap. Lanjut ya. Jadi terminologi berikutnya adalah linear versus tidak linear. Nah, mengapa studi sistem linear ini menjadi perlu? Ada dua hal. Karena yang pertama itu model sistem linear dapat dipelajari lebih mudah dan pembahasannya telah mendalam. Alat bantu analisis dan desain sistem linear ini telah banyak tersedia. Yang kedua itu kebanyakan sistem fisik dapat dimodelkan dengan sistem linear. Sistem yang ada di alam semesta ini terbagi menjadi dua macam sistem, yaitu suatu bentuk dari sistem linear dan sistem non-linear. Sekitar lebih dari 80% kejadian dan fenomena yang terjadi di alam semesta ini merupakan sistem non-linear. Nah, ini adalah terminologi atau blok diagram daripada proses linear. Jadi bisa dilihat perbedaan antara proses linear, diagram blok antara proses linear dengan proses non-linear. Nah, coba kita baca. Di sistem linear adalah merupakan suatu sistem yang sifatnya memiliki suatu ketetapan atau bisa dibilang sebagai sistem fix. Jadi apa yang kita masukkan input, maka begitupun yang keluar juga di output. Apa yang kita berikan sinyal input,
maka di sinyal output pun juga akan seperti itu. Jadi dia linear, tidak ada perubahan. Jadi prosesnya itu tidak terlalu rumit, tidak terlalu kompleks. Dalam bagan di sebelah kiri ini dapat diamati bahwa setiap input dalam sebuah proses tersebut memiliki output masing-masing sesuai dengan macam input yang ada dalam suatu proses. Sistem ini memiliki sifat yang fix. Nah, sistem fix maksudnya itu dia nilai input langsung menuju ke output, atau outputnya itu tidak terlalu jauh dengan input yang kita proses. Jadi sama halnya dengan sinyal digital ya. Sinyal digital kita masukkan 1, maka yang keluar juga 1. Kita on, maka hasilnya akan nyala. Kita off, maka hasilnya akan padam. Nah, sama ini dengan sistem linear, dengan sinyal digital. Modelnya fix. Sistem ini tidak memiliki tingkat kesensitivitasan yang rendah. Kita dapat memodelkan sistem linear seperti ini hanya dengan pemrograman konvensional biasa. Seperti halnya nanti kita coba akan melakukan sistem linear ini, mempraktekkan bagaimana proses sistem linear bekerja pada kontrol konvensional menggunakan kontaktor magnetik. Jadi kontaktor magnetik ketika Bapak tombol push button on, maka outputnya juga akan harusnya nyala. Kalau kita tekan tombol off, maka outputnya akan sebaliknya, akan padam. Nah, itu yang dimaksud sistem linear. Sedangkan sistem non-linear adalah merupakan suatu sistem yang sifatnya tidak tetap, mudah berubah, sulit dikontrol, dan sulit diprediksi. Nah, sistem semacam ini memiliki tingkat kesensitivitasan yang sangat tinggi. Dalam bagan yang di sebelah kanan ini, Bapak-Bapak bisa perhatikan, yaitu yang pertama bahwa input-input yang berlainan dalam suatu proses dapat menghasilkan output yang sama. Dan yang kedua, bahwa satu input yang ada dalam suatu proses dapat memberikan output yang sama pula. Nah, disinilah letak tingkat kesensitivitasan sistemnya. Jadi, Bapak input 2, bisa jadi outputnya itu menjadi 1. Gitu. Nah, sistem non-linear ini dapat dimodelkan dengan non-linear programming, seperti jaringan saraf tiruan atau kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, biasanya artificial intelligence ini yang digunakan untuk memproduksi sistem kerja robot-robot. Jadi dia bisa memproses kendali yang kita berikan ke sistem. Nah, biasanya ini yang kita gunakan adalah sistem tidak linear atau non-linear. Nanti kita akan coba praktekkan perbedaan keduanya. Nah, untuk persamaannya, di sini di bagan atau kelihatan di sini sebelah kanan ini Bapak-Bapak, bagan kontrol dari sistem. Jadi inputnya itu biasa dikenal dengan nama excitation atau ET dalam bentuk persamaannya, dan direspon dalam bentuk omega T. Apa itu eksitasi? Yakni naiknya energi sebuah sistem sehingga lebih tinggi dari keadaan dasarnya. Yang kedua itu disebabkan masuknya aksi ke dalam sistem. Contohnya pemanasan air atau mendorong material, menjatuhkan material. Pemanasan air, air yang tadinya dingin, kemudian terjadi eksitasi terhadap ET, maka sistem akan merespon pada pemanasan airnya, maka akan merubah suhu temperatur air tersebut. Nah, itu yang dinamakan eksitasi. Sistem linear ini memiliki 2 karakter, ada teorema superposisi, ada yang sifatnya homogeneity. Nah, ini persamaan-persamaannya, persamaan-persamaan yang ada di terminologi linear dan terminologi linear.
Ada yang teorema superposisi, ada homogeneity. Persamaannya itu jika E1 terhadap T, outputnya pun juga akan menjadi omega 1T. Jika inputnya itu E2 terhadap waktu atau terhadap T, maka outputnya juga akan menjadi omega 2T. Maka jika kita bentuk dalam persamaan, E1 ditambah E2 sama dengan omega 1T tambah omega 2T. Clue untuk sifat teorema superposisi itu dia modelnya penjumlahan. Sedangkan homogeneity itu untuk mengetahui sistem linear homogeneity itu, clue-nya itu dia di perkalian. Nah, jika suatu sistem mendapat beberapa input, beberapa macam input seperti E1 T sama dengan E2 T sama dengan E3 T sama dengan NT, maksudnya itu berapa input yang Bapak berikan. Umpamanya di sini sampai 6 input. Jadi E1 tambah sama dengan E2 sama dengan E3 sama dengan E4, 5 dan 6. Maka eksitasinya atau outputnya itu persamaannya seperti ini, sigma E terhadap waktu, eksitasi ini K ini variabel atau konsonan, sama dengan N ini tadi berapa jumlah inputnya dikali dengan eksitasi E1T. Maka outputnya itu adalah perkalian antara jumlah input dengan output omega 1T. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita coba lihat video ini terkait masyarakat 5.0. Tadi kita sudah lihat bagaimana perubahan revolusi industri sampai 4.0. Maka ini adalah dunia yang akan kita jalani saat ini. Mohon maaf Pak, suaranya nggak kedengaran Pak. Mohon maaf Pak, suaranya nggak kedengaran Pak Arif. Oke. Saya coba. Saya pakai speaker ya. Oke, ini baru, terima kasih Pak, baru suaranya kedengaran Pak. Dari tadi. HP-nya yang error itu, HP error minta baru. Ya tadi ini baru kedengaran suaranya. Iyalah, harusnya Pasis yang mengerti sedikit lah. Kedengaran aja Pak, minta baru HP-nya itu. Iya, Pasis mengerti sedikit. Handsetnya yang murahan. Oke, lanjut ya. Siap, lanjut Pak. Bisa Pak? Siap lanjut Pak. Oke, dengar. Oke. Itu lagi sama janda itu Pak, makanya nggak dengar. Oke, sip. Nah, tadi kita sudah sampai di revolusi industri 4.0. Nah, kita akan menuju ke society 5.0. Nah, apa itu? Masyarakat 5.0. Nah, society 5.0 itu diprakarsai di Jepang 21 Januari 2019 dengan penyempurnaan konsep revolusi industri sebelumnya. Jadi, revolusi industri 1, 2, 3, 4 itu dikembangkan menjadi revolusi industri 5.0. Nah, konsep ini memungkinkan kita untuk menggunakan ilmu pengetahuan yang berbasis modern seperti artificial intelligence, Internet of Things, robot, dan sebagainya untuk melayani kebutuhan manusia dalam menjalani saya ulang ya videonya. IoT や AI 技術によって叶えられるソサエティ 5.0 の社会です。おはよう。朝ごはん何にしようかな。スムージーはいかがですか？いいね。そろそろお出かけの時間です。よっ。クレートパンとミックスサンド、いつものお店でお願い。注文しておきます。即日から血圧が高いみたいですが。
Sampai sini ada yang Bapak-bapak mau tanyakan? Sebelum kita mengakhiri materi kita hari ini, pertemuan kita hari ini. Artisnya cantik, Pak, ya? Apa lebih ini kalau Jadi kehidupan kita nanti akan seperti itu, Pak. Jadi penuh rata-rata teknologi yang sudah istilahnya kita sudah hidup berdampingan dengan teknologi 5.0, lebih canggih lagi. Kasihan mau kurir, Pak, ya, jadi nganggur tuh nanti. Iya, makanya tadi ya kita tidak boleh juga mengingkari peradaban teknologi, tapi dengan cara kita berdampingan, memperbaiki skill kita, memperbaiki kemampuan kita terhadap daya terima teknologi. Dulu kita membayar secara konvensional, membayar langsung, barteran. Kita bayar pakai uang, kita terima barangnya. Nah, sekarang kita sudah melalui semuanya lewat internet. Nah, begitu perkembangan teknologi. Bayangkan. Berarti Pak, satu pertanyaan. Berarti satu kemungkinan kita yang pelaut yang bekerja secara garis besar pakai tenaga laut bisa jadi digantikan dengan teknologi dengan kapal tanpa awak, Pak, ya? Iya. Bisa jadi itu, Pak. Iya, kan sekarang sekarang masih dalam uji kelayakan. Tesla kan mengeluarkan kendaraan tanpa awak sekarang, Pak. Sudah ada bus tanpa awak. Karena banyaknya kecelakaan, ya teknologi memberikan alternatif sampai di tujuan dengan aman tanpa awak juga bisa. Begitupun di kapal juga nanti. Negara-negara maju sudah banyak menerapkan. Makanya sekarang ini kalau kita hubungkan dengan vaksin COVID ini, banyak yang beranggapan bahwa vaksin ini berasal dari rencana Bill Gates untuk menanamkan ID ke setiap orang yang divaksin toh, biar semua jejaknya diketahui sama digital. Nah, itu hoax yang muncul. Jadi ada seperti kapsul, ada seperti chip yang ditanamkan di tubuh kita sehingga kita kemanapun kita pergi kita ketahuan, identitas kita ketahuan. Ada chip yang disarankan sama Bill Gates itu, jadi semua tertanam di dalam tubuh manusia. Jadi kemanapun dia pergi sudah ketahuan. Nah itu kalau kita hubungkan dengan vaksin kita, banyak yang beranggapan bahwa vaksin itu juga ada chip yang diberikan ke dalam tubuh kita. Sebenarnya itu adalah hoax. Hoax, Pak, ya. Dan itu pun adalah ya itu kita tidak bisa pungkiri bahwa itu adalah perkembangan teknologi. Nah, jika kita hubungkan dengan materi, kita coba akan praktekkan dua teknologi tersebut. Kemarin pasis sebelumnya, bukan pasis angkatan 5 ya, angkatan 4. Angkatan 4 itu saya coba suruh sumbang suatu alat praktek IoT, Internet of Things. Jadi perangkat itu bisa kita kontrol melalui HP. Seperti kita bisa mengoperasikan motor, lewat HP juga bisa. Nah, itu yang dasar-dasar Internet of Things itu
berasal dari produk yang kemarin disumbang sama PASIS Angkatan 4. Sekarang tidak ada, Pak. Iya, gitu. Jadi kita akan bertahap, kita akan coba mempelajari bagaimana merancang sistem kontrol secara konvensional menggunakan kontaktor magnetik. Nah, dari dasar itu kita akan beralih ke PLC, Programmable Logic Control. Nah, kita akan sampai di situ. Bagaimana mengoperasikan, memadukan antara PLC dengan mekanik, pneumatic system sama hidrolik. Bagaimana kita mengoperasikan silinder pneumatik itu menggunakan PLC, Programmable Logic Control. Nah, itu semua nanti kita akan pelajari bertahap. Kedepannya, akan kita masuk ke IoT. Bagaimana internet mengoperasikan pneumatic system, mengoperasikan PLC. Dari internet, dari kita remote jauh, kita sudah bisa mematikan lampu di dalam rumah kita. Bapak-bapak tadi lihat di video, ada kulkas atau smart kulkas. Nah, kulkas tadi itu bisa mengetahui menu yang kita inginkan hari ini. Jadi kita sisa mengirimkan informasi ke kulkas, menu apa hari ini? Nah, menu ini yang tersedia. Nah, itu ke depannya. Teknologi yang kita akan hadapin. Nanti kulkas tinggal antar aja, Pak ya? Iya. Bayangan, sebenarnya teknologi itu berasal dari sains atau imajinasi orang-orang pintar terdahulu. Kan sebelum-sebelumnya kita cuma lihat di video, di film-film. Nah, ternyata lama-kelamaan akhirnya itu muncul. Imajinasi tadi akhirnya diimplementasikan jadi kenyataan. Yang tadinya menggunakan listrik itu menggunakan tenaga uap, sekarang mesin menggunakan tenaga uap, sekarang beralih ke listrik. Yang tadinya cas menggunakan kabel, sekarang ada cas tanpa kabel. Sisa nirkabel. Iya, nirkabel. Sisa mempertemukan saja plat antara plat. Nah, sudah dia ngecas sendiri. Ya, pakai NFC. Gitu. Jadi kita akan bertahap, coba nanti pertemuan berikutnya kita akan langsung praktekkan bagaimana merancang sistem kontrol menggunakan kontaktor magnetik. Kita sudah familiar kayaknya ya. Di bapak-bapak ini bagaimana merancang kontrol itu menggunakan kontaktor magnetik. Minimal menghidupkan, mematikan motor listrik menggunakan kontaktor magnetik. Sudah itu bertahap kita coba membuat memadukan timer atau LDR, light dependent resistor atau sensor cahaya dengan kontaktor magnetik. Jadi begitu ada cahaya, maka mematikan lampu umpamanya. Begitu cahaya redup, menyalakan lampu menggunakan kontaktor magnetik bisa atau? Bapak biasa? Ada yang biasa coba kerjakan seperti itu? Memonitor level ketinggian di tangki air menggunakan radar dan kontaktor magnetik. Nah, mungkin biasa Bapak kerja. Kita coba akan praktekkan semua. Sampai sini sebelum kita pisah, ada yang masih mau bertanya, Pak? Kita akan ketemu nanti di pertemuan berikutnya. Oh ya Pak, kalau bisa Pak nanti pertemuan berikutnya disatukan lagi Pak. Ya. Saya sebenarnya ingin sekali kita coba praktek di lab control, Pak. Karena kalau kita praktek ya mau tidak mau pakai ini aja, pakai tutorial. Jadi Bapak kerja di kapal, toh membuat kontrol, sisa kirim tutorialnya. Tapi bagus sekali kalau kita bisa hadir nanti, mungkin setelah Lebaran, kita coba buat sistem kontrol di kampus. Di lab control. Banyak sekali produk-produk rekan-rekan PASIS dahulu itu sudah banyak yang membuat produk kontrol di lab. Bagaimana kita jauh semua ini Pak? Itu lagi mungkin nanti ada kebijakan baru sehingga PASIS nanti prakteknya wajib di dalam kelas, di dalam lab.
Oke Pak, sampai ketemu pertemuan berikutnya. Saya usahakan kita satukan saja kelas A sama kelas B. Nanti saya share juga videonya ini ke teman-teman yang tidak sempat hadir hari ini. Siap Pak, terima kasih Pak. Siap Pak, terima kasih. Cukup sekian, terima kasih atas kesempatan Bapak-Bapak bisa hadir di hari ini. Soalnya kita akan ketemu di pertemuan berikutnya. Dan mohon maaf juga sebelumnya, beberapa materi sudah sempat terlewatkan. Lirio. Ya, sempat terlewatkan dari jadwal awal kita. Saya mohon maaf sebelumnya karena keterbatasan waktu saya. Kerjaan administrasi yang harus saya kerjakan. Oke Pak, sampai Silirio. Bahas Silirio. Warahmatullahi wabarakatuh dan saya mohon left Pak. Selamat aktivitas. Jaga kesehatan. Tetap Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ketemu di lab. So, kita tetap dalam Siap Pak. Amin. Pak.